dalam Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Shalom. Iya, saudara, saya ucapkan juga shalom bagi jemaat yang di live streaming dimanapun berada. Terima kasih saudara terus mengikuti channel Suheri Gultom dan GB Pelita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Hari ini tema yang akan saya bawa adalah jangan renungkan terus kesusahanmu. Ini penting sekali. Saya penekanannya berbeda-beda. Saya ambil dari ayat Ratapan 3, ayat 20 sampai 26. Jangan renungkan terus kesusahanmu. Saya berharap setiap saudara pulang menjadi orang yang tidak terus tinggal dalam kesusahan. Enggak terus merenungkan kesusahan. Saudara pulang membawa iman yang menyala-nyala. Amin. Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai 26. Mari sama-sama kita baca 1, 2, ya. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. 23 sama. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku. Kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ayat 20 yang menjadi tema. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Saudara, kalau saudara teringat masalah terus, pasti tertekan. Bahkan terpuruk. Saya ajak saudara, latih pikiranmu untuk tidak tinggal dalam kesusahan terus. Latih lidahmu untuk tidak memperkatakan masalah terus. Latih dirimu. Latih pikiranmu memikirkan sesuatu yang lebih baik ke depan. Yang lebih produktif. Sering sekali orang punya masalah terperangkap dengan masalah. Sehingga fokus kepada masalah, merenungkannya dan lama-kelamaan lemah. Cerita ini adalah ungkapan Yeremia, Nabi Yeremia. Jiwaku, ayat 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu. Dan tertekan dalam diriku. Apa yang diingat oleh Yeremia? Yang diingat dia adalah penderitaan yang dialami oleh Yerusalem. Penderitaan kehancuran bangsa Yehuda. Kehancuran bait Allah, bait Salomo. Allah itu sangat mengasihi Israel. Allah itu sangat mengasihi Yehuda. Tetapi ingat, kasih Allah dengan keadilan itu seimbang. Jadi Allah yang kita kenal bukan hanya Allah yang kasih. Tapi Allah yang adil. Allah yang adil itu artinya kalau kita buat kesalahan tetap ada akibatnya. Kesalahan tetap ada akibatnya. Kesalahan orang-orang Israel atau orang Yehuda adalah mereka ini menyembah berhala. Mereka ini percabulan. Hidup di dalam jahat. Mencobai Tuhan, bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu adalah dosa besar di hadapan Tuhan. Latih mulut kita tidak pernah bersungut-sungut. Latih itu. Bagaimanapun berat masalahmu, jangan satu kata pun bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu artinya tidak percaya Tuhan. Sama-sama katakan, bersungut-sungut artinya tidak percaya Tuhan.
Mengucapkannya pun bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu artinya tidak percaya Tuhan. 1, 2 ya. Bilang sebelahnya, jangan bersungut-sungut lagi. Baru yang sebelahmu bilang gini, karena gak taunya kau ceritanya. Bacrit kau. Setiap kita punya cerita. Setiap kita ada titik terendah. Setiap kita punya masalah. Tunjukkan ke saya manusia yang tidak punya masalah. Kalau ada, dangjolmai. Mana ada manusia nggak punya masalah? Yang ada manusia pura-pura tidak punya masalah. Saudara pikir pelawak-pelawak yang di televisi itu nggak punya masalah? Banyak masalahnya itu. Saking banyaknya masalah, banyak mereka jatuh narkoba. Ya, drug, narkotika. Mereka pressure-nya berat loh, tekanan mereka berat. Untuk membuat orang ketawa itu kan gak gampang. Saya aja udah berjuang membuat kalian ketawa. Beberapa di antara kalian gak ketawa-ketawa, tetap aja gini. Tegang aja terus kayak patung. Kenapa? Karena lagi berat masalahnya. Orang yang payah tertawa itu kan lagi tertekan. Orang yang gak tertawa, orang yang lagi payah tertawa itu orang yang lagi tertekan. Coba lihat wajahnya. Paling cocok dari mimbar ini memang melihat wajah kalian. Wajah-wajah tertekan. Saya yang mau katakan sama saudara, saya pun pendeta, banyak masalahku. Kalau mau lumba-lumba masalahnya, ayo kita jajarkan masalah kita, ayo. Siapa gak punya masalah? Orang hebat itu, walaupun punya masalah, tetap tertawa. Orang yang hebat itu, walaupun punya tekanan hidup, punya persoalan, tetap bisa senyum. Tapi orang yang lemah itu, udah gak bisa lagi tertawa. Aku dokter, pergilah kalian ke ruang ICU. Tidak ada pasien di ICU itu yang ketawa. Gak ada. Dan di sebelah ICU itu tahu ruangan apa? Gak jauh dari situ. Ruang mayat. Ruang mayat gak pernah ada yang ketawa. Saya pernah dipanggil oleh kawan dari forensik untuk otopsi jam 2 pagi. Di ruang mayat Pringadi. Hujan lagi gerimis. Mati lampu. Aku sendirian datang. Dulu itu pakai pager. Kalau masih ingat kan udah pager itu. Pager. Masuk. Segera merapat ke ruang forensik. Jam 2 pagi. Hujan. Udah mati lampu. Sendirian aku masuk. Udah sampai ruang mayat ini. Ngapain dok? Katanya coba. Gelap gulita tiba-tiba dan bilang ngapain dok? Katanya. Ya, siapa kau? Aku bilang, nah. Apakah kau mayat? Mayat gak bisa ketawa lagi. Saya berharap di depan kini gak ada mayat. Amin saudara. Saya berdoa paling tidaklah bergerak sedikit bibirmu. Ini ada satu orang, bibirnya gak bergerak sedikit pun. Sedikit gak bergerak bibirnya. Tuhan tolonglah dia Tuhan. Saudara, Yeremia mengalami tekanan. Tekanan berat apa? Dia sangat sedih.
Karena bait Allah, bait Salomo hancur. Karena Yerusalem hancur, Yehuda hancur. Ingat, Israel dibuang ke Mesir, menjadi perbudakan di Mesir. 400 tahunan. Di Mesir itu sangat menderita, sangat susah. Karena Israel di sana itu budak. Kenapa mereka budak? Karena mereka itu melawan Tuhan. Karena mereka itu mengeraskan hati. Mereka berbuat dosa. Ingat, selalu ada akibat dosa. Saya ajak saudara, jangan miliki hati yang keras. Dan setelah mereka dari Mesir pulang ke Yerusalem, diberi kesempatan, masih tetap keras, masih tetap melawan Tuhan, mereka dibuang ke Babel. Mereka jadi budak Raja Babel. Lihat dalam kitab Yeremia pasal 25 ayat 11. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel. Selama berapa tahun? 70 tahun lamanya. Di Mesir 400 tahunan, yang di sini 70 tahunan. Bayangkan, selalu ada akibat dosa. Tetapi Allah itu sayang sama Israel. Allah itu sayang sama Yehuda. Dikasihinya, disayanginya. Saudara, Israel itu bangsa pilihan. Kita disebut Israel rohani. Di dalam Yeremia 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap berapa tahun? 70 tahun bagi Babel. Barulah aku memperhatikan kamu, Yehuda. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu. Dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi ada kurun waktu mereka kena hukum dari Tuhan. Akibat dosa. Ada kurun waktu mereka menderita karena dosa. Dan Tuhan sangat sayang sama Israel. Bangsa pilihan. Tetapi karena mereka melawan Allah, Allah murka. Saudara masih ingat bagaimana pembangunan Batranu, air bah. Itu salah satu murka Allah kepada manusia. Sehingga mati semua manusia kecuali 8 orang. Dan berpasang-pasangan hewan yang masuk ke Batranu. Saudara yang saya kasihi, Allah menghukum Israel itu dengan hati yang sedih. Dengan hati yang berat. Kenapa? Karena yang mau dihukum itu anak yang dikasihinya. Kalau tidak dikasihinya, gampang memusnahkan Israel. Gampang memusnahkan Yehuda. Tapi karena dia mengasihinya, tetapi dia juga harus adil. Maka dia menghukumnya itu dengan setengah hati. Saudara, saya pernah menghukum anak saya waktu kecil, Hani dan Jamie. Terpaksa saya pukul pakai tangan saya. Siapa sini orang tua yang pernah menghukum anaknya? Mendisiplin anaknya? Yang pernah? Yang lain, oh masih ABG. Oke baik, saudara yang lain masih ABG ya. Sorry, salah pertanyaan. Saya pernah, karena si Jamie yang masih Hani, saya udah bilang jangan main-main itu. Jangan main cocok listrik. Jangan, nanti kau jadi keriting tanpa di salon. Main lagi si Jamie. Aku mengasihi dia. Kok tarik daripada mati. Kok pukul.
kupukul dengan setengah hati. Setengah hati ciri-cirinya mukulnya kayak mana? Karena setengah hati. Kalau pukul copet sepenuh hati. Pok, langsung. Ini enggak. Kulihat si Jamie, gak nangis kawan ini. Dia tahu papanya memukul dia setengah hati. Bapakku dulu pun memukul aku setengah hati. Aku masih ingat peristiwa bapakku itu kan Koramil. Mama saya polisi. Jadi bapak saya itu tugas di Koramil. Dia PNS tapi tugas di Koramil. Yang biasa tukang pukul orang. Satu waktu kami main judi. 3 orang anak-anaknya, abang saya sama adik saya. Sepemuritan lah kami bertiga ini. Singkat cerita bapak saya pulang. Kami ketangkap main judi di beberapa tempat. Di rumah pun main judi. Karena ada Koramil, ada polisi, decking. Ya, saya masih ingat bapak saya pulang dari Koramil, pulang dinas malam, dilihat dia kami masih main judi lagi. Dia ngamuk, dan dia ngamuk, dia pukul kami. Pah! Dia pukul. Terus kami masih kecil-kecil, saya masih SMP, adik saya juga masih SMP. Dia pukul. Terus abang saya sudah SMA kelas 3. Abang saya bilang, ayo main kita, main. Saya masih ingat sekali. Akhirnya dia cari yang lebih gampang dihajar. Saya dan adik saya. Dia pukul. Setelah dia puas memukulnya, dia pingsan. Ramai orang datang, dia pingsan. Kami yang dipukul, bingung. Kok dia yang pingsan? Kami santai-santai aja. Setelah dia sadar, kami tanya, kenapa bapak yang pingsan? Dia bilang, kayak mana lah aku mukul anakku. Begitulah perasaan Tuhan. Bagaimana lah aku memukul darah dagingku sendiri. Kalau kau penjahat kian, udah kutunjang kau, katanya habis. Dengan sepenuh hati kau kutunjang. Tapi karena kau anakku, aku memukulmu setengah hati. Begitulah Israel dibuang ke Babel. Tuhan itu sedih. Sedih sekali. Tapi terpaksa itu harus dilakukannya. Ingat, akibat dosa itu ada. Sehingga pesanku, jangan jadi manusia degil. Lihat Israel akhirnya hancur Yerusalem, hancur bait Allah. Yehuda hancur remuk, terpuruk. Yeremia pemimpin sebagai nabi yang mengarahkannya, sedih hatinya. Kenapa begini? Yeremia berkata, aku udah nasihati kalian, aku udah ingatkan, jangan menyembah berhala, jangan bercabul, jangan berbuat jahat, jangan mencobai Tuhan. Tetapi tetap kalian bandal. Degil. Apa arti degil? Degil artinya udah disampaikan pun yang benar, tetap dilakukannya yang salah. Justru sengaja dipilihnya yang salah untuk dilakukannya. Kutanya sama kalian, pernahnya kalian jumpa manusia degil? Yang sebelah itu, degil itu. Pernah nggak jumpa manusia degil? Kayak manalah perasaanmu menjumpai manusia degil? Kudoakan semoga jangan pacarmu yang degil itu. Mateo. Mati kau jumpa cowok yang degil. Makin kau larang. Dia bilang, makin kau larang, makin itu kulakukan. Apa gak mati kita jumpa kawan begitu? Ada loh orang yang degil itu. Saya berdoa hatimu lembut bukan degil.
Kalau diingatkan Tuhan, bertobat, bertobat. Kalau diingatkan Tuhan, jangan dendam, mengampuni, mengampuni. Kalau diingatkan Tuhan, engkau jaga dirimu, jaga dirimu. Ada banyak manusia yang dekil, diingatkan berulang-ulang, mengampuni, tetap tidak mengampuni. Saya sudah jumpai ada orang, mengampuni, tetapi tidak mengampuni. Saya jumpai lagi ada orang, mengeluh terus masalah keuangan. Pak Pendeta, keuangan kami sulit. Terus kutanya, kenapa? Iya banyak pinjaman kami. Terus berbunga lagi, berapa persen? Ada yang 20, ada yang 10, ada yang 30%. Aku dengarnya. Terus saya bantu, saya doakan, saya ingatkan. Saya ingatkan lagi, jangan lagi berutang. Berutang lagi. Ingat ya, berhutang itu terikat loh. Kalau kau biasakan kau berhutang, sampai opung-opung, berhutang kau nanti. Sampai nenek-nenek. Jangan, itu sifatnya mengikat loh. Tahirkan dirimu sejak gadis. Tidak suka minjam-minjam. Tidak suka berhutang. Kalau istri suka berhutang, gak tahu lagi suami, mati suami. Udah saya jumpai loh. Berapa banyak suami yang istrinya minjam, gak tahu suaminya. Ya anak buruh, jangan kau mati demi gaya. Karena adanya orang mati demi gaya. Bilang sebelahnya, kurangi gaya, bilang sebelahnya. Ada orang udah diingatkan, masih degil, masih minjam, masih berbunga. Dan sampai sekarang udah kuingatkan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Kutanya, kau masih berutang lagi, minjam-minjam lagi 20%. Oh Tuhan. Sampai gini aku. Mau diapakan lah orang dekil, cobalah. Woi, aku berdoa engkau bukan orang dekil. Saya juga bukan orang dekil. Kita belajar apa yang salah kalau diingatkan Tuhan, tinggalkan. Kalau Tuhan ingatkan engkau jangan lagi nonton pornografi, tinggalkan. Kalau kau diingatkan oleh cewekmu, bang kau jangan lagi cakap-cakap ngomong-ngomong dengan cewek itu. Kuntilanak itu. Tapi ada juga cowok degil. Tetap juga dia sama cewek itu. Mati kau kenapa? Dan kalau begitulah cowokmu, duluan mati kau nanti dek. Ingat ya, dalam hubungan itu harus menghargai perasaan pasangannya. Dan pasangan itu dia punya sense lebih cepat. Bang, betul ini perempuan gak semua aku curigai. Kecuali yang satu itu. Awalnya kau arahkan ke sini, makin gini-gini dia aja. Ini contoh. Setujunya kalian, wanita punya sense wanita karena dia wanita. Betul kan? Maksudnya kau bisa tahu ini wanita, gak benar ini. Dengar, Polta, Bang Polta dengar. Dengan yang satu itu jangan. Itu kelihatannya dekat-dekat tapi ada maunya. Tetap juga lah abang itu, dekat-dekat lagi sama dia. Nggak makan hati kau, nggak makan hati. Dekat lagi. Diantar lagi pulang, bermati kau sekaligus, diantar lagi pulang. Makan lagi berdua yang penyet. Ayo. Kira-kira kau lanjutkan lagi atau kau putuskan? Kau udah nasihati baik-baik kan? Awal-awalnya dia hanya foto biasa, canda-canda. Oke, gak apa-apa bang. Tapi ku ingatkan jangan dengan yang itu, yang lain boleh. Wanita itu punya perasaan, lebih tajam daripada silet. Maksudnya dia punya sense, dia lebih tahu.
Tapi kalau kau jumpai cowok yang degil, nggak peduli perasaanmu. Udah kau ingatkan, stop. Jangan kau teruskan. Pesanku samamu saudara. Pengalaman Yeremia menjumpai orang Israel yang degil. Yang keras hati. Sehingga Allah murka membuang mereka ke Babel selama berapa tahun? 70 tahun. Genap 70 tahun Allah kembali memulihkan mereka. Dengar, seberat apa masalahmu saat ini? Aku hanya katakan, paling tidak kau masih hidup sekarang. Hormati hidup yang diberikan Tuhan padamu. Betul kau punya masalah. Betul engkau punya persoalan. Tapi mau saya katakan, hidupmu belum titik. Masih koma. Hidupmu belum ending. Sehingga yang mau saya sampaikan adalah jangan fokus kepada masalah. Yeremia tertekan karena dia memikirkan masalah. Fokus kepada masalah. Petrus tenggelam karena dia fokus kepada gelombang, kepada angin, bukan kepada Yesus. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Ini nabi besar, Nabi Elia. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Perhatikan Mbak, ini nabi besar loh. Ini tertekan jiwanya. Pikirannya apa? Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia di bawah pohon arar membanding-bandingkan dirinya. Ingat, engkau akan tertekan kalau engkau membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Engkau tidak menikmati kebahagiaan. Orang yang menikmati kebahagiaan adalah orang yang fokus dengan apa yang ada pada dia. Kalau engkau mau menikmati hidupmu, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Fokus aja dengan apa yang Tuhan beri padamu dan tingkatkan apa yang Tuhan berikan padamu. Tapi kalau engkau fokus-fokus sama orang lain, melihat orang lain, kebahagiaanmu akan hilang. Kalau engkau lagi makan Indomie, kuah, terus kau bayangkan orang sana pangsit, aku Indomie. Kau gak akan enak makan Indomie nih. Makan lagi, oh orang sana makan pizza, aku makan telur dadar. Fokus aja dengan apa yang ada padamu. Ini Elia stres karena membandingkan dirinya dengan nenek moyangnya. Seorang yang menikmati hidupnya bahagia adalah orang yang bersyukur, orang yang puas dengan apa yang ada pada dia. Engkau pakai baju harga 50.000. Tapi engkau bersyukur dan engkau puas, kau bahagia. Tapi ketika engkau pakai baju 50.000, kau lihat, baju kawan itu 500.000. Terus kau merasa, gak ada apa-apanya baju ini dibandingkan baju dia. Kenapa? Karena kau membanding-bandingkan. Gak usah bandingkan persoalanmu dengan persoalan orang lain. Saudara, 2 Korintus 4 ayat 13. Saya belajar sekarang menikmati hidup. Saya makan apa, saya nikmati. Saya makan yang sederhana, saya nikmati. Ada kesempatan makan yang diberikan orang agak lebih mahal, saya nikmati. Saya makan goreng, saya nikmati. Nikmat itu ketika engkau bersyukur dengan apa yang ada padamu. Bahagia itu ketika kau bersyukur padamu. Dan hidupmu yang paling stres ketika engkau tidak mensyukuri apa yang ada padamu, bahkan membandingkan dirimu dengan orang lain. Sehingga engkau menjadi manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang ada padamu. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya. Dan sebab itu kami juga apa? Berkata-kata.
Jadi orang yang percaya adalah memperkatakan iman. Katakan orang percaya memperkatakan iman. 1, 2 ya. Nah, Tuhan mengajarkan kita, perkatakan imanmu tiap hari. Aku sehat, keluargaku diberkati, aku dipromosikan Tuhan, anak-anakku naik tidak turun, aku berhasil, aku semakin maju. Perkatakan apa yang menjadi harapanmu. Perkatakan apa yang menjadi imanmu. Perkatakan apa yang ingin kau lihat terjadi. Ada beberapa jenis manusia. Yang pertama, ada manusia yang paling rendah dalam perkataan membicarakan orang lain. Itu manusia yang paling level rendah. Jadi kalau saudara suka membicarakan orang lain, saudara tipe level paling rendah. Pasti ini nggak orang maju ini. Pargosip nggak pernah maju ini. Orang yang suka ngomong-ngomongin orang lain udah pasti level paling bawah. Karena dia punya waktu untuk ngomong-ngomongi orang lain. Ini udah pasti level bawah ini. Makanya Mazmur 1 ayat 1, jauhilah pargosip. Ya, jauhilah pargosip. Yang kalau ngopi-ngopi topiknya orang lain bilang, jauhilah pargosip. Yang suka ngomong-ngomongi orang lain, mencemooh orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, membahas orang lain. Level yang kedua, dia membicarakan situasi. Level yang ketiga, dia membicarakan masa depan. Saya berdoa, saudara orang yang di level yang paling bagus, suka membicarakan masa depan. Suka engkau memikirkan masa depanmu lebih baik. 2025 berapa hari lagi? Tinggal 15-16 hari lagi. Sudahkah engkau membuat resolusi? Sudahkah engkau memikirkan apa ke depan? Sudahkah engkau mengevaluasi apa yang akan kau tinggalkan, apa yang akan kau teruskan? Jangan sampai nanti waktu datang 2025, tidak ada planningmu. Tidak ada resolusimu. Engkau tetap memikirkan sakit hatimu. Tetap terfokus dengan masalahmu. Tidak akan pernah maju. Yeremia, syukurnya dia beralih, distraksi. Awalnya dia merenungkan nasib Yerusalem, bait Allah, Yehuda hancur. But distract dia langsung. Pada ayat yang berikutnya dikatakan pada ayat yang ke-32. Ayat 32. Ratapan 3 ayat 22. Ratapan 3 ayat 22. Sama-sama kita baca. Karena walau ia mendatangkan, ia juga menyayangi. Salah nih bang. Memang udah capek aku kok Ben, tapi masih tahu aku masih rapat. Ini udah kok bak keempat. Jadi maklum lagi. Kelima bahkan, saya terakhir saya pelayanan di rumah sakit. Ya makanya kok udah kayak gini, kalian bantu juga laku. Jangan pula kan udah berapa sama ada yang sama-sama tenggeng kita sini baru tahu. Ratapan 3 ayat 22. Sama-sama kita baca 1 2 ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Katakan tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 3 ayat 23 ayat 23. Ayat 23. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Ibu tahu mau lagi? Pantaslah, tak tahu kayaknya. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan.
besar setiamu. Makanya aku paling suka itu saat teduh. Ingat ya, orang yang punya saat teduh, pertumbuhan rohaninya super cepat. Makanya saya bilang, miliki saat teduh. Karena saat kita berjumpa dengan Tuhan, ada berkat yang baru. Ada kekuatan baru. Ada kebaikannya. Dan dia tidak habis-habisnya. Kenapa enggak habis? Karena kasih Tuhan tidak dari dunia ini. Kasih bapak dan mama kepada anak bisa kadang-kadang habis. Ada bapak dan mama bisa mengusir anaknya. Kasih suami, cinta suami kepada istri pun bisa habis. Cinta istri ke suami pun bisa habis. Saya pernah mengalami konflik lagi gak enak waktu itu sama istri, long time ago. Dia bilang sama aku udah gak cinta lagi. Aku bilang, aku juga. Sama-sama habis cinta kami. Cinta manusia bisa habis. Tapi cinta Tuhan tidak pernah habis. Kasih Tuhan tidak pernah habis. Sehingga pesanku sama saudara. Yang dilakukan oleh Yeremia. Tidak lagi merenungkan masalah. Tidak lagi merenungkan nasib. Dia meletakkan pengharapannya kepada Allah. Dia meletakkan harapannya kepada Allah, dia berdoa, dia berserah kepada Tuhan, dia menangis kepada Tuhan, dia berdoa, dia meletakkan pengharapannya kepada Tuhan. Dan Tuhan memulihkan Yehuda. Sehingga yang kita poin di sini adalah jangan tinggal dalam kesusahanmu. Jangan berfokus kepada kesusahanmu. Berfokuslah kepada Tuhan. Berfokuslah kepada janji Tuhan. Berfokuslah kepada pengharapan kepada Tuhan. Dan jangan pernah berharap kepada manusia. Kenapa? Satu alasannya, manusia terbatas. Dua, manusia berubah. Bisa bilang iya, bisa bilang tidak sebentar. Ketiga, manusia menolong tidak tulus. Banyak tidak tulus. Apa yang diberinya samamu, udah sampai nanti ke dunia mana disampaikannya. Sehingga ada kata-kata, kalau bukan karena aku, kau nggak bisa jadi orang hebat. Kalau nggak karena aku, kau tidak kuliah. Kalau karena aku, kau tidak jadi manusia. Ucapan ini, maka saya katakan, tanamkan di hatimu. Ini yang diajarkan oleh kitab Ratapan. Seberat apa masalahmu, ada pengharapan dalam Tuhan. Seberat apa masalahmu, datang kepada Tuhan. Hari ini, kita semua di ruangan ini punya cerita masing-masing. Punya pergumulan masing-masing. Ada pergumulan di bidang pernikahan. Ada orang pergumulan anak-anak. Ada orang pergumulan kesehatan. Ada orang pergumulan keuangan pekerjaan. Apapun masalahmu, pesanku samamu. Jangan fokus ke masalah. Fokuslah kepada Tuhan, pengharapanmu. Kalau engkau fokus kepada Tuhan, engkau akan melihat 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Fokuslah kepada Tuhan. Lakukan bagianmu yang terbaik. Berhentilah mengulang-ulangi kesusahanmu. Pernahkah engkau mendengar cerita orang, aku susah kali loh, aku susah kali loh, aku susah kali loh. Dan kalau saudara pun lagi makan sama-sama dengan orang enak-enak, tiba-tiba dia ngomong, aku susah kali loh. Dan dia selalu menceritakan kesusahannya ke A, ke B, ke C. Sepertinya dia aja yang punya kesusahan. Pesanku sama saudara, jangan suka mengulang-ulangi kesusahanmu. Jangan suka menceritakan masalahmu berulang-ulang. Dan jangan mengasihani dirimu sendiri. Ingat, bukan hanya dirimu punya masalah. Semua kita di ruangan ini punya masalah. Tapi engkau tetap berkata, Tuhanku lebih besar daripada masalahku. Amin saudara. Tuhanku lebih besar daripada masalahku. Kalau Tuhanmu lebih besar, selalulah ucapkan tentang Tuhan. Selalulah puji Tuhan. Selalu muliakan Tuhan. Itu bukti Tuhanmu besar. Tapi kalau engkau berbilang Tuhanmu besar, tapi selalu bicara, masalahku besar loh, masalahku berat loh, masalahku begini loh. Pokoknya saat jumpa kau sama dia,
Pokoknya ilfil lah. Asal kau jumpa sama dia, muka masalah, muka mesum, muka muka itu ya. Kalau kalian salah sedikit aja langsung kalian ketawai. Kalian tidur gak kau ketawai. Kalau dia jumpa muka dikasihani, selalu masalah. Ada gak temanmu begitu? Asal jumpa sama dia, masalah aja. Kau gak pernah lihat dia tanpa masalah. Ya aku susah kali loh, aku sedih kali loh. Ingin ku salompas mulutnya itu. Selalat masalah. Terus aja masalah. Cobalah ya, bayangkan kita makan sama-sama, kita 10 orang. Lagi enak makanan di situ, ada puyung hai, ada hai, entah apalah di situ. Lengkap di situ makanan, lengkap semua makanan. Lagi enak-enaknya kita makan, lagi enaknya masalah, enak makan. Terus di tempat restoran lah katakan tempat restoran. Udah enak-enaknya, cendol yang dingin lah, ada esnya, ada jus apokat, udah enak-enak kita. Tiba-tiba ada satu orang anak gadis bilang di tengah-tengah kita, katakanlah teman kita dia. Di tempat inilah, apa? Disinilah aku diputuskan cintaku. Sedih hatiku. Kita makan pun udah gak masuk lagi ayam itu. Coba. Di sini. Pas di meja ini. Kenapa di meja ini? Diputuskannya aku. Pas pula ini malam minggu. Malam minggu juga. Kapan itu terjadi? 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Kalaupun dia pergi nanti ke penatapan, Brastagi atau Danau Toba. Kan kalau di penatapan Danau Toba itu kan kita lihat apa? Pastilah pernah Danau Toba penatapan. Muka-muka Danau Toba yang sudah tahu apa. Pasti kalian berhenti enggak? Entah kopi, teh manis panas, lapet, bodrek, entah apa lagi. Ya kan, ya lagi sakit kepala, antimo. Katakanlah engkau sehat. Kan paling enak di penatapan itu. Selalu kita akan berpikir ya kalau bisa di situ sambil lihat. Apa yang kalian lihat di penatapan? Danau kan? Wow, danau. Wow. Ada sampan, wow. Lihat lagi, gunung. Wow, gunung, pohon. Cuaca sejuk. Indah kan? Indah. Tapi kalau kau di situ, yang kau bayangkan si Ramses, tukang ngencas yang memutuskan cintamu itu. Sedih kali hatiku. Sedih kali hatiku. Ku tanya, apakah keindahan Danau Toba itu masih indah? Tidak, karena kau masih tinggal dengan masa lalu. Pesanku samamu. Move on. Bilang sebelahnya, move on. Amin. Move on. Bilang sama sebelahnya, move on dari mantanmu. Bilang sebelahnya, move on dari mantan. Mana tahu ada. Pernah gak kalian jumpa teman gak move on dari mantannya? Jangankan pacarannya, ada suami gak move on dengan mantannya. Padahal udah punya istri, punya anak 3. Baru dia bilang sama istrinya, kayak mirip mantanku kau. Kayak mana lah kalau suami bilang sama istrinya, kau mirip mantanku loh. Makanya aku suka sama kau mirip mantanku. Ku tanya samamu, itu positif atau negatif? Mulutmu itu negatif. Iyalah, ada loh laki-laki begitu. Saya serius, ada saya jumpai. Istrinya itu udah punya anak 3, yang diingat dia bukan istrinya, mantannya. Bilang sebelahnya, move on dari mantan-mantanmu, bilang sebelahnya. Kau bilang dari mantan-mantanmu kan, bilang dia, aku belum pernah pacaran. Gak apa-apa ya. Saudara, saya berdoa, jangan fokus kepada masalah. Fokus kepada Tuhan. Amin. Jangan suka menceritakan masalah. Bukan orang lain, salah ngomong. Itu poin. Itulah karena kau tadi menghujat aku. Sehingga kau harus, kau pun kuhujat.
Ya bercanda aja ya. Nah saudara, saya mau katakan jangan suka membahas masalah. Masalah hadapi, serahkan kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan, hadapi satu-satu. Kerjakan yang terbaik, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.